kita berdiskusi bareng-bareng mengenai soal perkembangan film di daerah. Ada yang dengar? Atau masih lambat? Dengar. Nah, oke, kita ke Mas Mustafa dulu ini yang melihat dari sudut pandang orang film dulu ya. Nanti kita lihat dari sudut pandangnya orang sastra, terus penulis, terus termasuk yang lain. Mungkin dari Mustafa dulu. Sudut pandangmu film di daerah, menurut Mustafa itu seperti apa? Kita bercermin dari kondisi di Kendal aja dulu, perfilman yang ada di Kendal. Dari beberapa tahun belakang, misal kita bergerak Rumah Kreatif Film Kendal itu mulai 2015, taruh kata seperti itu. Dari tahun 2015 itu sangat jarang sekali sih untuk perfilman khususnya di Kendal ini. Kan yang ngerti tentang film itu hampir jarang sekali. Terus yang tak lihat dari tahun 2017, 18, 19 sampai tahun 2020 ini lumayan banyak bermunculan para filmmaker dan bagian besar itu dari SMA SMK yang ada di Kendal. Dan saya pikir juga di daerah-daerah lain melakukan hal seperti itu. Anak SMA SMK itu mulai melek membuat film. Kurang lebih seperti itu sih. Itu sudut pandangmu di Kendal gitu ya. Sudut pandangmu melihat komunitas daerah di Kendal yang mungkin udah mulai banyak gitu. Apa ya maksudnya? Apakah sebenarnya ada kondisi masalah yang mungkin bisa diceritakan dari setiap kita menciptakan komunitas itu, masalahnya apa aja dan solusinya itu enaknya kayak gimana gitu loh setiap punya kita menciptakan komunitas itu gitu. Paham nggak? Ini masih aku? Masih kamu dulu. Sebenarnya kalau kendala masih ya kendala perfilman kayak kekurangan dan segala macam. Gimana sih cara membuat film kayak ngumpulin orang-orangnya, terus pasti alat dan segala macam. Tapi paling mendasar adalah dana, yaitu klise sih. Cuman kebanyakan para pembuat film yang baru-baru bermunculan ini, mereka masih mempunyai, yang tak lihat masih mempunyai stigma bahwa yo gaya filmku iso gampang lah, kayak semua orang bisa membuat film di masa udah kamera mereka udah hampir menjadi yang bukan mewah lagi, mereka udah mempunyai semua itu kayak gitu. Jadi sebenarnya kendalanya mereka adalah berkoloninya kurang, kayak berkomunitasnya kurang. Jadi relasi yang harus dia lakukan, maksudnya kayak dia harus ngapain dan segala macam itu yang kurang sebenarnya menurutku loh ya. Seperti itu. Oke. Sekarang agak berpindah ke kanan saya. Di situ ada Mas Sufianaka. Mungkin Mas Naka juga sempat meriwayatkan soal keberadaan komunitas film di Kendal. Mungkin Mas Naka bisa sedikit ngasih gambaran ke kita efek dari hadirnya komunitas film itu seberapa pentingkah dari seorang sastrawan ya Mas Naka ini. Terima kasih. Selamat sore teman-teman. Sore. Salam kenal. Yang belum kenal, yang sudah kenal semoga tambah kenal. Maaf, ini begini. Mungkin saya termasuk ya sedikit dari banyak orang yang suara kedengaran. Ya, dengar. Lancar ya. Jadi sedikit dari banyak orang-orang yang sempat menulis tentang film. Kalau di kota ini saya nggak tahu karena waktu itu saya pulang dari kuliah 2014 sekian, lalu pulang di Kendal dan saya tidak melihat ada aktivitas yang begitu penting atau mencolok. Akhirnya ya komunitas di Kendal sampai sekarang. Nah, dalam perjalanan itu sempat ya menyimak
dari teman-teman film dari RKFK ini ya mungkin tahun-tahun berapa ya 2016 sampai 2017 terus kita itu cukup menarik sebenarnya dan itu bagi saya penting karena misalnya saya suka nulis esai, ingin nulis artikel tentang aktivitas teman-teman muda atau kesenian itu kalau nggak ada dari film terus aku main nulis apa kan misalnya kan, makanya sempat saya tanya sama Mustafa, memang pertanyaan itu koyone sederhana kan, mesti sing anyar filmnya misalnya, itu pertanyaan sederhana bagi saya kan, bagi Mustafa mungkin saya tahu itu berat kayak film gitu orang koyo ibaratnya goreng bakwan atau apa enak kan, modal dan lain sebagainya, tapi sebenarnya ya enggak persoalan itu ya. Neng segala bidang itu saya kira semuanya pasti ada berat kabeh. Kalau mikir, ya saya proses di sastra apa enggak berat, apa enggak modal banyak. Jadi memang ya bagaimana kita bisa mensiasati saja. Tapi saya kira saya juga tertarik ada obrolan ini. Yang pertama juga karena dari ini RKFK kok meh dibubarke itu kan. Apa keke di PTN dibubarke terus duripke meneh kayak kemarin teman-teman PSK di Kaliwungu itu kan, PTN ternyata gue rame-rame tok berarti duripke meneh kan, kita tahu kayak gitu semoga kan, tapi itu doa saya kan semoga berjalan karena eman-eman kan sudah dibentuk, meskipun saya kan orang membantu uang atau apa tapi merasa eman-eman. Yang pertama karena ya kalau nggak ada aktivitas itu nggak ada bahan, mungkin kalau teman-teman pengen nulis esai atau apa seperti saya misalnya kan, ketika jenuh menulis tulisan-tulisan sastra pasti saya pengen melihat ya aktivitas lain lah, minimal punya catatan-catatan untuk membuat jejak bahwa pernah ada Khairul Mustafa di Kendal, pernah ada Ulin di Kendal dan teman-teman lain itu termasuk RKFK itu. Jadi saya kira itu dulu, nanti bisa teman-teman dilanjutkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Naka, itu dengerin Mus. Kamu bener mau bubarin RKFK gitu kan, dipikir-pikir lagi. Kan aku manut gitu. Aku kan ngikut aja gitu. Nah, ini sekarang agak turun, di sini ada Mas Yoyar. Mas Yoyar ini juga salah satu penulis novel dan juga dia mendirikan komunitas Kendal Kreator, ya kan. Menurut Mas Yoyar gitu ya, setelah ya yang mengamati perkembangan komunitas-komunitas di Kendal juga, menurut Mas Yoyar gimana RKFK ini? Untuk ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Oke, salam kenal buat yang belum kenal, saya Yozar. Baru diketahui. Oke, yang sudah kenal ya salam kenal. Ya, sudah kenal makin kenal aja. Oke, saya itu sebenarnya basicnya awalnya dulu suka nulis. Seperti Mas Cianaka, saya bukan sastrawan, saya lebih ke tulisan-tulisan populer. Dan sebenarnya saya suka berkreasi, makanya dari awal nulis, kemudian suka film juga sih, dan terakhir itu kan bikin komunitas namanya Kreator Kendal. Nah, itu sebenarnya bikinnya bareng-bareng sih. Kalau saya melihat sih, yang namanya komunitas itu adalah suatu kumpulan yang punya misi bersama ya. Jadi tantangannya adalah menyatukan pikiran dari banyak orang tanpa ada suatu badan hukum resmi. Nah, bedanya sama badan hukum, kita misalkan ada kepala itu bisa mewajibkan untuk yang lainnya manut gitu, ada garis komando gitu. Nah, kalau yang di komunitas itu meskipun ada kayak ketua, ada bagian atau organisasi yang lain-lainnya gitu, tapi terkadang itu masih agak ada loss-nya ya. Nah, kalau terkait di Kendal, saya kebetulan belum begitu tahu banyak ya, maksudnya tentang apa pegiat dari komunitas film. Cuman memang ya tahunya itu ya RKFK ini ya, secara teknik gitu, secara bagaimana proses produksi film yang memang sepertinya lebih tahu dibanding teman-teman lain. Nah, mungkin agak bisa disambungkan dengan yang teman-teman kreator Kendal itu
kan kontennya kebanyakan mereka bikin buat YouTube ya. Nah itu formatnya macam-macam. Ada juga yang bikin film, tapi saya tidak tahu secara pasti apakah mereka mempelajari bagaimana memproduksi film secara benar. Nah sebenarnya itu bisa saling nyambung ya antara misalkan RKFK, kreator kendal. Kalau RKFK itu mungkin yang secara teknis filmnya itu lebih paham. Nah, kalau yang kreator kendal mungkin lebih ke kayak untuk bagaimana membuat konten yang lebih populer sih, lebih banyak disukai masyarakat gitu. Nah itu bisa saling bersinergi. Kalau mungkin ya, kalau menurut saya sih tetap perlu ada sih 2 atau 3 komunitas yang mungkin punya kekhasan masing-masing gitu. Dan kalau mau dibubarin atau tidak itu ya sesuai kesepakatan bersama. Kalau memang dinilai bermanfaat, ya sama-sama membangun gitu. Kalau hanya sekedar ketuanya saja yang bergerak, kasihan gitu. Oke, mungkin terima kasih. Oke, terima kasih Mas Yoyar untuk masukannya ya. Ini manggilnya Bu Eko atau Mbak Santi? Santi, ya Santi boleh. Oke, Mbak Santi, terima kasih sudah mau bergabung dengan kami di sini. Gitu. Mbak Santi sempat melihat komunitas film di Semarang, enggak Mbak Santi? Aku waktu itu dapat undangan dari Pemkot ya, ikut meeting dengan komunitas film di hotel itu loh, Paragon kalau nggak salah. Aku ikut meeting di situ, ikut diundang, jadi makanya aku ikut dalam grup. Aku nanggepin tadi nih masalah itu ya. Maksudnya tuh dari sisi komunitas kan emang berat. Kayak berdiri sendiri gitu kan. Tapi bisa nggak sih ibaratnya tuh kita itu pebisnis, tapi bukan berarti aku menyepelekan loh ya komunitas seperti bisnis. Ini sebagai seseorang itu kan kita bisa melakukan 2 hal. Satu idealis, itu nggak peduli duitnya jebol tabungan nggak apa-apa. Tapi 2 kita juga harus bisnis gitu kan, entrepreneur kan itu manusia yang balance begitu. Nah terus tadi kalau bikin film yang idealis ya memang nggak boleh bisa dibeli kan. Misalnya aku ditawari duit politikus ceritain yang bagus-bagus tentang aku, ya ada batasnya lah gitu kan. Ya bukan berarti isinya pembohongan gitu kan. Tapi mungkin ada kalanya kita juga harus bisa mendapatkan hal itu, jadi tengah-tengah misalnya gini. Misalnya kita punya proposal kepada Jarum apa segala macam, kita cerita tentang satu tokoh kampung yang yang tadinya benci banget sama rokok segala macam, tapi dia punya kehidupan idealis, entah dia ngajar-ngaji dan gimana. Setidaknya kalau konsepnya itu bagus, ya Jarum kan akan membiayai satu gitu kan, misalnya gitu. Itu yang sponsor besar ya. Kalau misalnya kayak pemerintah lah ya. Misalnya pemerintah, kita sudah punya konsep nih, ada satu kampung unik di Kota Semarang gitu. Bisa nggak sih kita lobby satu aku mungkin loh ya. Aku ngajar sedikit di mahasiswa S3 Hukum Untak. Kalau nggak salah mereka banyak yang anggota DPR segala macam deh. Nanti kita coba ya, maksudnya tapi kita punya konsep yang idealis dulu. Bahwa ada satu hal yang unik di kampung ini. Kenapa? Karena aku sendiri risetku tentang DNA kota. DNA kota itu adalah unsur-unsur keunikan yang dimiliki oleh sebuah kota. Jadi kayaknya mungkin kita bisa coba itu deh, proposal itu. Jadi filmnya itu benar-benar ya dibutuhkan oleh masa depan gitu kan. Terus kemudian siapa yang mau mendanai untuk iklannya. Aku rasa begitu. Tapi kita juga harus tahu kalau misalnya iklannya harus bagus-bagusin saya, ya nggak juga gitu kan. Kita kan bukan orang yang bisa dibeli. Terus satu tadi ya, kita harus perusahaan besar itu kan kita dani, kemudian Pemkot ya, pemerintah. Kalau yang berikutnya nih aku lagi mikir, misalnya kayak aku dapat dana hibah itu tentang kehidupan batik heritage. Nah, bisa nggak sih kita tawarin kepada para peneliti, researcher gitu, kayak aku tugasnya dari pemerintah itu aku bikin paper jurnal,
kemudian aku bikin apa namanya buku, aku seminar di luar negeri. Nah, nanti bisa nggak sih kita tawarin kepada para peneliti yang dapat dari pemerintah tuh 4 deh, satu lagi film yang mendokumentasikan tentang objek yang kamu risetkan gitu loh. Kalau mereka setuju, oke, itu nanti mereka bisa mengalokasikan dananya nih gitu kan. Misalnya aku nggak ngerti ya. Kayak misalnya kayak aku kemarin itu mencalonkan tuh 300 juta gitu. Ya udah di ACC tapi aku nggak tahu dapatnya berapa. Tapi kan tahun depan atau berikutnya teman-temanku yang lain bisa mengajukan sekian dengan dana film sekian. Jadi aku jadi mikir gitu loh. Jadi bahwa metode film dan pemotretan itu bisa jadi metode penelitian juga gitu. Kayak misalnya aku sekarang yang didanai pemerintah kan bagaimana batik heritage. Tapi pada saat aku memberi laporan ke pemerintah bagaimana kehidupan sesungguhnya para pembatik heritage yang hampir mati, itu kan fakta kan, sejarah gitu, beneran loh ini, ada orangnya masih hidup, bukan hanya papernya Eko Nursanti yang cerita gitu loh. Nah, aku pikir-pikir mungkin kayaknya kita bisa deh terobos dari tiga peluang gitu nanti kalau kita coba, ya pelan-pelan kita coba. Pelan-pelan ya. Jadi ini sebuah kolaborasi yang coba akan dibangun oleh Mbak Nursanti dengan teman-teman yang ada di daerah ya. Ke Mas Arial. Mas Arial dengar? Dari masalah yang dilihat dari perkembangan dari 2017 sampai sekarang itu masalahnya di reorganisasi untuk per komunitasnya. Mungkin yang angkatannya dari atas awal pendirinya komunitas tersebut tidak mengenalkan ke reorganisasi, maka perfilman yang di Semarang ini tidak bisa berkembang terus, kayak intinya kayak tidak bisa terus berkarya di daerah gitu. Mungkin cukup sekian Mas, terima kasih. Oke. Mungkin jadi Mas Arjal selama ini melihat komunitas film di Semarang itu apa aja? Pernah dengar nggak ada komunitas apa di Semarang? Untuk komunitas yang di Semarang itu kurang lebih ada beberapa ya Mas, banyak sih. Tapi yang emang dari dulu itu ada yang dari kampus dulu itu ada dari Kopos Unwahas, yang kedua ada LK Cinema, ada dari UNES Ungu Cinema, dari Undip ada Kronik, dari USM ada Konopus, dari Kom, terus ada dari Wadas, ada lagi yang baru 18 kemarin ada CM Movie, terus UIN Wali Songo, Sineroum, mungkin itu Mas lebihnya. Ini kamu kan dari Kopos ya, Kopos Unwahas. Jadi Kopos Unwahas ini salah satu organisasi yang emang larinya ke foto dan sinematografi ya, foto sinematografi. Yeah. Apakah ada masalah gitu, masalah intern yang kamu hadapi selama ini di organisasi? Oh iya Mas, mungkin dari Masnya personal dari mahasiswa yang lain. Kalau kita kan di setiap tahun ditarget untuk beberapa film yang harus produksi. Biasanya kita produksi 2 sampai film. Nah, tahun 2019 kemarin kita sudah produksi sampai 5 film kayaknya Mas. Nah, kalau dari Kopos sendiri itu yang anak-anak kelasnya dari RKFK. Nah, tapi kita yang dari semua yang kita pilih, alhamdulillah kita agak mendapat kepuasan sendiri. Nah, kendala untuk di produksi filmnya mungkin di
setelah skrip. Nah, kita tidak setelah skrip gimana bisa kayak dapat untuk filmnya tersebut. Karena kita kesulitan mengolah kata ya film itu. Ini Mbak Asanti tadi ada pertanyaan untuk kamu Mas Rial. Itu dari 5 film itu dananya kira-kira dari mana? Oh, untuk film sendiri yang dari yang pertama ada produksi perangkatan itu yang anak baru ikut komunitasnya Kopos sendiri itu mereka mencari dana mereka sendiri, mungkin dari iuran mereka, mungkin dari mungkin dari donasi-donasi dari yang mereka. Terus yang kedua ada film All Kopos itu ada tiga kali produksi. Nah, 3 kali produksi itu kita mendapatkan dana pertama dari kampus, yang kedua dari sponsorship, yang ketiga ada dari iuran pribadi. Kayak gitu, Mas. Berarti Mbak Santi ini secara independen ya mereka ya. Jadi modal sendiri, ditonton sendiri ya gitu kan. Gitu. Ya. Mbak Santi coba ngomong. Sponsorship tadi perusahaan mana? Dan apa yang dijanjikan untuk perusahaan itu mendapat keuntungan dari karya kalian apa? Biar kita bisa belajar. Untuk perusahaan kita kan dari 2017 itu kan udah bekerjasama sama perusahaan Jarum. Jadi kita bagian didiknya Jarum. Jadi kita bikin event, bikin film, bikin hunting foto atau kegiatan apapun itu kita tetap bikin ke Jarum karena ya dari dulu kayak bekerja sama Mbak. Intinya kita mereka dapat proyek sama dapat keuntungan. Ya. Jarum itu persyaratannya apa bisa untuk masuk ke Jarum? Persyaratan yang harus dipenuhi. Apakah harus beli rokok Jarum dan harus ngasih apa? Timbal balik gitu. Untuk persyaratan kalau memang dari awalnya itu kita atas mereka itu Mas ada proyek namanya kampus apa Nata itu Jarum itu. Nah, terus kita kan tertarik dengan hal tersebut. Nah, kita masuk di perfilman dan foto. Nah, yang di perfilman dan foto itu cuma ada dari OSM itu ada fotonya Fokus sama dari Kopos. Nah, 2 itu yang dari foto sama film. Nah, program mereka kayak ngumpulin ini loh anak-anak kampus bisa berkarya. Nah, jadi dari awal itu kita mendapat kayak emang jalinan dari Jarum, terus terusnya dan jika kita buat event bisa ngajuin proposal dengan syarat kalau dulu dengan syarat target penjualan rokok kalau kita butuh dana banyak, tapi kalau kita nggak butuh dana banyak, mereka bisa kasih kayak diplotin buat kampus-kampus yang ada di Semarang kayak gitu. Jadi didikan mereka contoh dari Kopos U12 itu ada 1 tahunnya per semesternya ada beberapa event ini kalian gitu. Tak tanyain untuk apa emang itu kan dari Kopos kan udah dari awal, jadi kalau emang ngajuin dan gampang Mas, nggak terus kita dipersulit dari perusahaan tersebut. Selain dari Jarum kita ada kayak rental kamera, contohnya ada di
Rekam Media Indonesia itu kan juga kita bekerjasama dengan mereka. Terus ada Limineral, terus ada Yuzu juga sih. Kayak gitu, Mas. Oke. Sampai saat ini apakah masih berjalan ini untuk sponsor? Di terakhir kemarin kita mau ngajuin pas di bulan Mei. Nah, berhubung ada mereka sudah ACC untuk kerjasama kayak gitu. Nah, tapi dengan gejala yang ada di seperti ini, COVID-19 itu kita jadi nggak jadi untuk ngajuin ke mereka. Oh gitu. Okay. Seharusnya di bulan April ini kita bisa ngajuin ke Jarum. Jadi eventnya semua batal, kita tidak, kita cuma bisa bikin event seperti ini ya. Oke, di sini aku agak ke samping. Mas Tris mungkin audionya jelas, Mas Tris? Ya, ini kedatangan Mas Tris dari segi film. Dia juga salah satu komunitas film di Semarang juga. Dia juga bikin stop motion, kids motion, sorry. Dia juga bikin kids motion, jadi sekolah film untuk anak-anak. Jadi menarik ini ketika kita mau diskusi. Jadi komplit semua di sini udah hadir. Mungkin Mas Tris bisa cerita soal aktivitasnya jenengan selama menciptakan segi film, kids motion, apakah ada masalah, apakah tenang-tenang aja, mungkin bisa diceritakan ke teman-teman, barangkali bisa menjadi inspirasi supaya RKFK nggak bubar. Oke, suara saya cukup jelas kah? Jelas. Oke, terima kasih. Salam kenal teman-teman semua di sini. Kita kan ada beberapa memang wajahnya kenal, tapi sepertinya saya belum sempat bertemu di beberapa kesempatan mungkin. Saya Tris, rekannya Ulin. Jadi tadi kebetulan diberitahu ya saya bisa silaturahmi dengan teman-teman pegiat film. Saya tadi seperti yang diceritakan, saya punya rumah produksi bernama Segi Film. Itu rumah produksi yang memang saya buat sekitar 4-5 tahun yang lalu. Itu memang fokus memproduksi film-film dokumenter yang mencoba untuk mengangkat isu-isu sosial kemanusiaan. Itu waktu itu begitu yang rencana saya coba dirikan. Sebelumnya saya memang banyak memproduksi film fiksi, tapi kemudian sedikit banyak tertarik dengan ranah dokumenter. Terus di samping itu aktivitas lainnya saya mengajar film dan ya workshop film di beberapa sekolah dan kampus, hingga akhirnya saya membuat sekolah sendiri, sekolah film untuk anak-anak pelajar, namanya Kids Motion. Ini sudah berjalan 2 tahun. Ya, aktivitas saya di dunia itu, di dunia kreatif, film dan lain sebagainya, dan pengajaran. Gitu. Jadi cukup senang ketika bertemu dengan teman-teman yang masih terus melakukan aktivitas kreatif film yang barangkali saya bisa dapat banyak belajar dari teman. Itu sih. Ya, kalau dengan dampak hari ini, karena adanya wabah ini, saya kira malah menjadi momentum yang baik untuk banyak hal perenungan tentang proses kreatif di dalam rumah mungkin, atau penggodokan ide-ide atau lain sebagainya. Saya kira tidak berhenti untuk terus berkarya sih, gitu. Oke, berikutnya mungkin ini Mustafa mau ngomong ini kayaknya. Mustafa mungkin bisa ngomong apa? Ya, ke Mas Tris itu lokasi sekolahnya di mana, Mas? Sampangan, Mas. Lokasi sekolahnya di Erlangga Raya. Erlangga Raya nomor 32 Semarang, Peleburan Semarang. Oh, Peleburan. Mas Tris. Oh iya. Mau tanya, sekolahnya bayarnya mahal nggak? Sekolah relatif terjangkau. Nanti bisa dikepoin aja di Instagram, ada Kids Motion. Sebut angka, SPP-nya berapa? Jadi, saya itu di Kids Motion per bulannya 300.000, pendaftarannya 200.000. Ya.
anak saya udah gede, udah lulus kuliah sarjana, tapi saya ingat waktu anak saya masih playgroup itu mama-mama muda mesti tuh anaknya itu didaftarin supaya kendel ya, lomba apa, pentas, lomba apa supaya anaknya penuh percaya diri. Itu Mas Riz daftarin juga nggak itu ke anak-anak Al-Azhar, anak-anak Nasima, gitu-gitu yang mak-mak muda yang berharap anak manjanya jadi pemberani dan sebagainya, masuk ke situ, Mas? Iya, jadi memang banyak, ini kan hampir 2 tahun dan cukup kompleks aktivitas kami sih untuk bisa menjangkau anak-anak, bisa menggali proses kreatifnya, bisa menggali bakat dan potensinya. Jadi ada banyak, selain memang Kids Motion membuat kegiatan sendiri yang kemudian anak-anak dan orang tua bisa join, terus kadang kami kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk mengisi workshop di sekolahnya. Di Al-Azhar, saya sudah pernah, terus bukan di Nasima, tapi saya lupa. Ya, pokoknya level-level gitulah ya. SPP-nya 1,5 juta sebulan, gitu-gitu. Ya, oke, Mas. Menarik. Nanti kita bikin sekolah film juga, Mus, ya, biar gitu. Kan udah ada yang anak-anak, nanti tawarin kakak-kakaknya dia. Atau anak itu sebentar lagi gede, tampung di sekolah yang lain. Oke, kali ini kita beralih, sudah ada beberapa yang masuk lagi, kan ada Mas Rial selamat datang, gitu. Ini saya mau ngomong sama Mas Aji nih. Mas Aji, dengarkan apa yang saya omongkan. Halo Mas Aji. Nah, mungkin Mas Aji bisa cerita ini soal aktivitas Mas Aji. Mas Aji Kendal ya? Mas asli Kendal toh? Iya, Mas. Nah, mungkin bisa cerita soal aktivitas kamu, kenapa kamu tertarik di film atau gimana gitu ya. Kita sharing-sharing bareng aja. Oke. Ya, perkenalkan nama saya Andrew Muhammad Aji dari Kendal. Kalau pribadi tertarik di dunia film itu gimana ya? Kan film itu bercerita. Kalau bercerita lewat audiovisual itu kayaknya lebih bisa apa ya, daya tarik penonton itu bisa mudah dipahami. Sebelumnya udah kenal dengan Rumah Kreatif Film Kendal, karena kamu dari Kendal nih, apakah kenal Rumah Kreatif Film Kendal? Apakah udah gabung di Rumah Kreatif Film Kendal? Udah, Mas, pas apa SK Kangkung itu loh. Pas KSK ya, kamu Kendali sini. Ya. Sudah sempat ketemu dengan teman-teman dari RKFK sebelumnya? Sudah, waktu penayangan film dokumenter Tamu Jumpa. Oh iya, di Kapilan ya? Kapilan. Ya. Oke, Mustafa, balik lagi ke kamu. Kamu ini kan sekolah di JFA ya, JFA itu Jogja Film Academy. Mbak Santi pernah dengar? Dia semester akhir di sana dan dia dapat beasiswa full di JFA gratis, sekolah film gratis. Mungkin bisa cerita-cerita untuk menginspirasi teman-teman yang ada di sini biar bisa ke arah sepertimu, Mustafa. Mungkin bisa ngobrol-ngobrol santai aja. Oke, Mus, lanjut. Jangan arah saya, jangan ke arah jalanku loh. Jangan sendiri. Apa ini khususnya? Ya, pengalaman kamu lah selama di Jogja melihat ekosistem film daerah di sana seperti apa, perbedaannya apa dengan Semarang, dengan Kendal, dengan daerah-daerah yang lain mungkin yang kamu lihat, kayak gitu. Kalau di Jogja sendiri sebenarnya saya nggak terlalu melihat yang komunitas-komunitas yang benar-benar dari daerah. Tapi karena saya juga anak kampus, anak kuliahan, saya lebih kepada teman-teman yang bergerak di perfilman kampus seperti ISI, MMVC, terus pokoknya perfilman lain yang di Jogja kayak komunitas-komunitas yang ada di kampus seperti itu. Kalau untuk daerah sendiri belum pernah mencoba untuk mengakses mereka kayak gitu sih. Kalau karena mereka
saya bercerita kalau perfilman di Jogja dari sudut pandang anak-anak film mahasiswa khususnya ya. Kalau mereka karena memang udah mengerti soal prosedur-prosedur yang ada di film, bagaimana menciptakan sebuah karya dan segala macam, itu di situ sangat ini sih perbedaan dari komunitas daerah itu sangat, menurutku sangat kontras, karena mereka udah bergulir, udah enak, kayak apa ya, perputaran perjalanan mereka tuh udah enak, kayak mereka udah tahu semua gimana cari mencari dana, gimana mengakses endorse alat misalnya, atau misal catering yang lain dan segala macam untuk mendukung produksi film. Mereka udah tahu semua itu, jadi mereka udah enak untuk memproduksi film, beda dengan komunitas-komunitas yang di daerah, khususnya di Kendal, kurang lebih kayak gitu sih. Gitu. Silakan kamu mungkin bisa klarifikasi soal ini ya, soal komunitas film di Kendal yang kamu ngomong bahwa di posternya itu ada tulisan menguak alasan deklarasi pembubaran RKFK. Mungkin bisa dijelaskan maksudmu seperti apa dan kenapa ini harus terjadi. Itu ini kan nanti mau tak share di IGTV, jadi teman-teman bisa mendengarkan curhatan hati seorang komunitas film di daerah gitu. Gimana ya? Silahkan. Teman-teman semua, misal yang melihat atau mendengarkan siaran atau diskusi kita pada hari ini, kita mengadakan diskusi ini itu tujuannya sebenarnya untuk mendiskusikan perkembangan perfilman yang ada di daerah, untuk merayakan Hari Film Nasional. Seperti itu. Hari Film Nasional yang jatuh pada tanggal 30 Maret kemarin. Di samping itu, ada sebuah kabar yang memaparkan bahwa Rumah Kreatif Film Kendal itu menyatakan bubar karena ada satu hal yang tidak bisa ditolerir lah. Pokoknya intinya ada permasalahan yang benar, komunitas ini tidak bisa dipertahankan seperti itu. Selain untuk memperingati Hari Nasional, sebenarnya kita juga memperingati sebuah tradisi yang bernama April Mop. Bubarnya Rumah Kreatif Film Kendal adalah April Mop. Impact baiknya dari isu pembubaran film Rumah Kreatif Film Kendal ini, ternyata setelah berita itu naik di Instagram, banyak sekali dari masyarakat lain atau komunitas-komunitas lain yang menghubungi kami bahwa kenapa sih harus dibubarkan, pertahankanlah kayak gitu, karena komunitas ini harus ada seperti itu. Jadi impact baiknya ternyata adanya berita ini ternyata masih banyak yang peduli tentang komunitas perfilman, khususnya perfilman daerah. Lebih seperti itu. Saya dikontak sama BPI, Badan Perfilman Indonesia ya, toh. Ini gimana maksudnya kayak gini? Ya. Saya harus konfirmasi bahwa ini tuh sebenarnya lagi bercandaan kok, aku seperti bilang kayak gitu. Bercandaan, kita pengen tahu gimana respon teman-teman komunitas di daerah ketika salah satu komunitas yang sudah berdiri lama ini tiba-tiba menghilang, apa impact-nya gitu. Dan kita punya respon, terus kita jadi lebih semangat lagi untuk membangun, aku bilang kayak gitu sih. Gitu. Salam lagi buat teman-teman Gerobak Artkos Histeria Semarang. Wah, kalian sangat perhatian sekali untuk mempertahankan komunitas ini. Komen sampai banyak sekali, belum sempat tak baca, itu komennya panjang-panjang. Terima kasih saran dan masukannya. Maju terus Gerobak Artkos Histeria Semarang. Ya, Gerobak Histeria yang paling perhatian banget gitu, sampai nandain ke aku juga, nggak tak respon gitu. Terima kasih sekali untuk perhatiannya, sepertinya sayang banget sama kita gitu dan tidak mau ditinggalkan. Oke. Gimana teman-teman setelah tahu kalau ini ternyata April Mop?
Mungkin dari Rizal mungkin setelah tahu. Masuk Mas. Halo. Gimana? Halo. Halo. Saya pakai akunnya Muhammad Arizal. Nama saya Hanif Mursid. Siap. Siap. Ya. Sejak awal waktu saya tahu di grup atau di Instagram itu Rumah Kreatif Kendal ini bubar, menguap itu ke permukaan. Saya sudah punya feeling kalau ini adalah April Mop. Dan tujuan dibuat Zoom ini sebenarnya bagus untuk biar semuanya itu tertarik untuk masuk berdiskusi. Padahal ini udah tahu April Mop. Nah, yang saya mau tanyakan dan saya tertarik untuk gabung di Zoom ini adalah setelah dikemukakan ini April Mop, gebrakan apa lagi yang akan dibuat oleh Mas Mustafa, Mas Ulin, dan teman-teman Rumah Film Kendal lainnya bahwa ini adalah April Mop dan apalagi yang mau dibuat gitu loh. Selanjutnya itu apa yang mau dibuat gitu loh, Mas. Jadi mungkin Mustafa bisa jelasin bahwa kita sempat diskusi mau bikin film habis Lebaran atau apa terserah. Halo. Film. Halo, dengar nggak? Ya, agak putus sedikit. Buat komunitas Rumah Kreatif Kendal sendiri, untuk konteks produksi film, sebenarnya belum ada rencana untuk kedepannya apalagi seperti itu. Tapi untuk produksi ada sebuah rencana dari saya pribadi, ada tugas akhir untuk syuting film tugas akhir saya, persyaratan lulus dari kuliah seperti itu. Entah itu nanti misalnya di kalau otomatis Rumah Kreatif misalnya nanti juga di Jogja, misalnya teman-teman Rumah Kreatif Film Kendal di produksi tersebut ya, misalnya memungkinkan loh ya, kurang lebih seperti itu. Tapi ada satu kabar baik lagi. Sebenarnya ini belum bisa terrealisasi dengan nyata sebenarnya. Kemarin waktu saya masih di Jogja, ada teman saya juga, ya saya ngobrol-ngobrol dengan dia. Dia orang Jogja dan orang film juga kebetulan. Dia sedang mendevelop sebuah platform digital untuk menayangkan film-film komunitas, khususnya film-film daerah seperti itu. Dan intinya masih development lah, saya belum bisa memberi banyak bercerita seperti itu. Tapi dia sebenarnya sangat tertarik sekali dengan perfilman atau produk-produk film dari daerah-daerah. Nah, mereka itu atau dia itu ingin mewadahi film-film yang dari daerah yang notabene mereka bingung untuk mendistribusikannya jalur mana, lewat mana, di mana dan segala macam. Nah, temanku tadi itu mendevelop platform seperti itu untuk mewadahi perfilman daerah, karya-karya dari daerah. Dan kemarin juga saya sempat ngobrol, ya oke, nanti launching juga kalau mau di Kendal langsung nggak apa-apa. Launching pertama untuk platform ini deklarasikan di Kendal nggak masalah. Dan dia, ya oke, misalnya nanti kamu juga siap, teman-teman Jogja siap, Kendal siap, kita deklarasi Kendal, misalnya kayak gitu dia bilangnya. Dan aku rasa juga teman-teman bakal welcome sih, termasuk dari film-film dari teman-teman yang lain di Kendal yang bergeliat di situ ya, mungkin akan mendukung platform ini juga gitu. Oke, Mas Aji sekarang. Mas Aji tahu kalau komunitas ini mau dibubarin? Tahu, Mas. Tahu. Terus gimana menurutmu? Setelah tahu kalau ini ternyata April Mop. Ya, maksudnya gimana? Kemana-mana lah, Mas. Kan saya sebagai pribadi kan masih pemula. Terus kan mencari komunitas yang bisa mencari informasi terus belajar gitu loh.
untuk pengalaman lah, malah barkan gitu, malah gimana gitu rasanya, maksudnya terus pikirannya mau belajar gimana lagi gitu loh. Gitu. Ada lagi? Ada lagi kamu mau diomongin? Ya. Ya, Mas. Nah, kalau saya sih kita kan juga sebenarnya udah bareng-bareng sih, komunitas ini udah berdiri sudah dari tahun 2015 deklarasinya. Kita membangun ekosistem yang mungkin tidak dihargai lah di Kendal waktu masa itu karena komunitas film pada masa itu masih sangat, gambarannya masih minim lah di masyarakat. Tahu film itu masyarakat itu taunya masih sinetron, masih kayak gitu. Tapi kita coba untuk mengenalkan film-film, kita bikin gerakan bareng-bareng dengan teman-teman RKFK, yaitu layar tancepan gitu, ke desa-desa muter film-film. Awalnya itu film-film yang kita putar itu film-film lokal dari daerah lain gitu, belum dari karyanya kita sendiri. Terus kita punya inisiatif bareng-bareng dengan teman-teman, kita menciptakanlah sebuah film yang judulnya Rakso itu, yang tujuannya dari rakyat untuk rakyat, yang kita putar di kampung-kampung. Ternyata responnya sangat luar biasa, banyak masyarakat yang sampai, Mas, gantian ke desa saya. Ya, kita coba untuk ngerespon itu. Kita juga banyak kerjasama dari beberapa sponsor waktu itu, kayak gitulah kita berjalan seperti itu. Sampai sekarang kita bareng-bareng membangun ekosistem baru lagi. Ada Kabelan Ngopi yang notabene itu khusus arahnya ke film juga, karena medium film itu menurutku itu seperti seperti gerbong kereta paling depan. Ketika sepur ini berjalan, gerbong paling depan ini berjalan, yang lain akan mengikuti arusnya gitu. Harapan saya sih RKFK ini tetap ada, tetap yang ngopeni lah, termasuk Mustafa selama ini. Terima kasih banyak yang udah sering keluar di grup. Mas Taka dulu, oke, Mas Taka dulu, harapannya seperti apa? Komunitas film lah di Kendal. Mungkin menyambung Mustafa tadi awal kan sempat di Kendal banyak diminati oleh teman-teman dari sekolah-sekolah, entah itu tugas kuliah atau apapun, entah dari SMK yang ada memang jurusan untuk televisi atau film, itu nanti kan berkembang juga di situ kan. Jadi hampir serupa dengan yang tadi disampaikan teman dari Semarang, bahwa di kampus-kampus itu juga sangat banyak komunitas film. Sebenarnya sama seperti ketika ada di Semarang banyak komunitas-komunitas teater yang itu cenderung dihidupi oleh dari mereka yang dari komunitas-komunitas kampus, teater kampus. Di Kendal juga sama, teater itu dari sekolah-sekolah yang hidup. Karena dari teman-teman yang bergerak di komunitas yang umum itu di luar sekolah atau di luar kampus itu, bagaimana bisa mengajak mereka, kan paling tidak nanti itu jadi regenerasi tersendiri. Meskipun itu juga tidak mudah juga kan, karena saya kira misalnya kesenian yang lain, misalnya saya harus menjalani dengan aktivitas sastra serupa ini, saya terlibat dengan komunitas, nanti berbenturan, setelah ini akan ada siapa sih yang diajak untuk berproses, misalnya pasti dari teman-teman atau kampus, misalnya ada ekstrakurikuler jurnalistik atau mungkin sastra dan lain sebagainya, itu bagaimana melibatkan mereka kan. Kalau tidak, ya sudah, nanti ketika mereka lulus akan selesai. Sama seperti yang barangkali di kampus juga kan, yang bertahan itu akan cenderung sedikit.
Meskipun kita tahu karena itu seleksi alam dan nanti yang bertahan itu ya sebenarnya yang benar-benar kuat. Nah, ya, jadi persoalannya di Kendal misalnya teman-teman RKFK misalnya kan juga banyak terlibat di sekolah-sekolah itu kan. Itu penting untuk menggiring mereka kan. Terus ya proses ya menurutku perlu ada proses banyak, misalnya benar ditarget kayak teman-teman di kampus itu setahun itu harus berapa film, seperti apapun itu kan. Misalnya banyak juga ajang-ajang kalau kita menunggu misalnya yang dari tadi kan, kalau kita cari funding, cari sponsor kan. Menurutku yang paling pertama misalnya komunitas baru atau mungkin saya sendiri sampai posisi ini saya masih ngejar ajang-ajang misalnya lomba-lomba itu bagiku penting karena itu ibaratnya kita proses di pendekar ya misalnya kan harus turun gunung melihat peperangan yang sesungguhnya itu. Dan saya pun misalnya dengan teman-teman sastra masih pengen proses ajang-ajang lomba itu karena saya kira itu akan jadi barometer tersendiri kan, ada kuratorial yang panjang di situ, orang yang memilih dan lain sebagainya. Jadi itulah kalau takdir nanti karya nasibnya akan kemana itu nanti proses yang panjang. Yang penting bagaimana kita menciptakan karya itu meskipun dari ya karya-karya sederhana kan, tapi perlakuan kita berupaya istimewa untuk menciptakan itu. Itu saya kira ya saya tunggulah teman-teman di sini ada Mustafa, Ulin, tunggu film Anyare. Seperti apa kan? Misalnya ini masih tahun-tahun baru kan. Tadi jadinya orang sido di Bubarke ya. Berarti saya tunggulah terbaru itu entah berapa menit kan. 2 menit itu juga nggak masalah kan. Film yang sangat pendek sekali misalnya. Ada short story atau cerita pendek yang pendek kan barangkali ada film pendek yang sangat pendek sekali yang diciptakan Mustafa kan atau teman itu. Kalau biasanya kan saya kira teman-teman ini kan sering pelatihi anak-anak nggak film itu nganggo ponsel atau apa itu ternyata bisa, tapi kadang berat untuk melakukan untuk diri kita sendiri. Kadang kita mengajari wah nulis puisi itu sederhana misalnya, kadang dengan hal-hal sederhana itu kita lupakan, malah akhirnya malah dilakukan orang-orang yang tadi misal diajak belajar kita, kadang kita terlalu asik di situ, terlalu asik di luar tubuh kita dan kita melupakan diri kita sendiri. Sama seperti kita berkomunitas itu asik ya, mengasihkan, tapi kita nggak boleh lupa dengan proses personal atau aktivitas yang sebenarnya perlu kita lakukan sendirian misalnya. Saya kira misalnya kita bergerak di komunitas film sastra itu juga kadang butuh memikirkan yang kira-kira kudu sinau iki aku misalnya. Jadi saya nggak tahu teman-teman seperti apa, tapi paling tidak ya saya masih belajar melakukan itu. Kadang perlu menepi. Mustafa kudunya menepi sih sebulan gitu kan. Peteni KBHP ini paling yo ora duwe pacar kan. Nanti sebulan ngetok langsung wah ono sesuatu kan. Jadi butuh semedi juga itu saya kira kan. Oke. Pokoknya itu ya, saya sangat menunggu lah karya terbarunya, entah dari Arfi atau siapa, banyak aktor-aktor keren-keren, sutradara keren-keren juga kan. Itu kiranya. Oke. Mustafa mungkin itu ada Mas Labib juga baru datang. Mungkin Mustafa mau nyampein apa? Mas Ulya baru gabung. Ini udah sepi tadi, udah lebih dari 10 orang ini pada keluar semua ini. Apa ya? Sebenarnya untuk kita sendiri di Rumah Kreatif Film Kendal ini dan atmosfer di Kendal ini sudah sangat baik sekali. Yang tadi kita sampaikan di awal kayak misalnya
bermunculannya teman-teman pembuat film dari SMA, SMK, terus dari komunitas-komunitas lain yang membuat film itu sangat menarik sekali dan harus dipertahankan seperti itu, atmosfer yang seperti itu harus dipertahankan. Aku pernah kepikiran bahwa di Kendal sendiri yang saya lihat itu hampir kalau dikumpulin semua film yang produksi yang di Kendal itu entah dari SMK, SMA atau komunitas atau dari manapun itu saya pikir mencapai 100 film lebih seperti itu. Dan kepikiran juga nanti misalnya saya punya proyek dan khususnya untuk Rumah Kreatif Film Kendal sendiri proyeknya sebuah mini festival. Mengumpulkan semua pun itu bentuknya seperti apapun cara dalam tanda kutip seperti itu kita buatkan sebuah hal. Nah, mungkin itu akan menjadi sebuah istilahnya tombak untuk kita lah, untuk kita menghidupkan kembali perfilman di daerah, khususnya di Kendal, kurang lebih seperti itu. Dan nanti di situ nggak cuma pemutaran film, tapi ada beberapa workshop, misalnya permasalahan-permasalahan yang ada di komunitas, misalnya gimana cara mencari dana dan segala macam. Nah, nanti kita datangkan expert-expert yang khusus di bidangnya, misal pendanaan, kita datangkan siapa, misal teman-teman dari Jogja kita datangkan untuk memaparkan lah seperti apa sih pencarian dana untuk komunitas film, gimana sih mendapatkan funding dari misalnya instansi apa dan segala macam. Itu sangat menarik sekali. Harapanku ya itu terjadi nantinya di kemudian hari. Insya Allah nanti setelah corona lah, kurang lebih kayak gitu. Harapanku seperti itu. Ini berdatangan lagi, udah mau maghrib juga. Mas Zoyar, terus ini Realme 3 ini siapa ini? Mas Zoyar, sudah tahu belum kalau ternyata RKFK ini pembubarannya itu jadi dan kita akan selesai bertemu. Menurut Mas Zoyar gimana ketika ini terjadi? Sesuai kesepakatan kalau memang dari anggota menyepakati bubar ya bubar, tapi kalau tidak ya lanjutkan sesuai kesepakatan bersama aja. Gimana, Mus? Ya maaf buat Mas Zoyar tadi karena keluar kita udah mengumumkan bahwa pembubaran Rumah Kreatif Film Kendal adalah April. Oke, gitu Mas Zoyar. Jadi ternyata ini hanya April Mop aja gitu. Oke Mas Zoyar, ini yang terakhir karena ini waktunya sudah mau habis, mau maghrib juga. Mungkin ada pesan dan kesan apa untuk RKFK untuk ke depan lah, katanya kayak gitu. Khususnya untuk perfilman digital, Mas. Ya, aku sih mungkin tadi aku banyak yang kehilangan ya tadi pas aku lagi peralihan. Aku berharapnya sih film di Kendal tetap maju, tapi harus ada sinergi dengan komunitas-komunitas lain ya. Maksudnya kan kayak misalkan di kreator itu mungkin semangatnya ada dan kadang untuk biaya sih aku melihat sih mereka tidak terlalu harus pakai biaya yang banyak gitu kalau mau bikin karya. Nah, tapi secara teknis mereka masih kurang gitu. Nah, itu bisa saling mengisi sih. Bagaimana membuat istilahnya karya dengan teknis yang cukup benar, tapi tidak membutuhkan biaya yang tinggi dan ya yang dengan keseharian kita aja itu sudah sebenarnya bikin film pun sebenarnya kan bisa kan kayak gitu sih. Oke, gitu aja ya untuk semua ini udah maghrib. Terima kasih Mas Naka yang udah stay dari tadi sampai sekarang. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Aji, terima kasih Mas Zoyar, terima kasih Mas Mustafa. Semoga kita tetap semangat untuk berkomunitas dan kita tetap bersinergi. Gitu aja. Semangat ya kita bersinergi. Oke, gitu aja. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu. Apa, Mus? Ucapin apa namanya? Selamat dari film nasional bareng-bareng yuk. Ya, siap ya.
kita ucapin selamat film nasional. 1, 2, 3. Selamat Hari Film Nasional. Ke-70 tahun. Semoga semakin keren perfilman Indonesia. Oke, terima kasih.